dan lebih sulit lagi menolak sungai hadiah yang tak berujung yang dibawa oleh Ibnu Salam untuknya. Rempah-rempah dari India, permadani dari Persia, brokat mahal dari Cina, parfum dari Bizantium. Setiap hadiah dipersiapkan. Tidak salah lagi untuk mempermanis pil pahit permintaan Ibnu Salam. Ayah Laila memberitahu Laila tentang kemenangan Naufal. Ia datang berlari ke dalam tendanya. Jubahnya penuh dengan percikan darah. Serbannya miring. Ia sangat kelelahan. Namun, walau tidak terdengar jelas, ada nada kemenangan dalam suaranya. Laila merawat luka dan memar ayahnya. Sementara lelaki tua itu menceritakan apa yang telah terjadi. Orang tua itu menepuk pundaknya dan dengan bangga berujar, "Siasat yang hebat. Sebuah tindakan yang cerdas. Aku telah melakukan hal yang mustahil. Aku telah menjinakkan makhluk yang buas, Naufal. Dengan lidahku. Tidak sampai beberapa menit kekalahan yang ditimbulkan kepada kita, aku telah menunjukkan kepadanya siapa pemenang sesungguhnya." Laila mendengarkan. Ia tersenyum dan mengangguk demi menyenangkan ayahnya. Tapi hatinya hancur. Ia merasa bahwa ia akan segera mati karena duka. Tetapi tentu saja ia tidak dapat menampakkan perasaannya yang sesungguhnya. Hari berganti hari dan Laila terus menderita dalam kesunyian. Berpura-pura tersenyum dan tertawa, serta menjawab dengan semestinya jika ia diajak berbicara. Tetapi begitu malam tiba, ketika telah aman dari semua mata yang mengintip, ia akan melompat ke tempat tidurnya dan menangis hingga tidak ada lagi air mata yang tersisa. Rumah orang tuanya telah menjadi penjaranya. Tidak, rumahnya telah menjadi kuburannya. Karena bukankah keadaannya sekarang sama seperti kematian? Gadis itu melindungi rahasia cinta dalam hatinya. Sama dengan seekor ular yang menjaga peti hartanya. Sekarang ia harus menerima kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipercayainya. Membuat Laila merasa bagaikan burung dalam sangkar. Ia lelah atas penderitaannya. Ia merindukan sebuah kebebasan. Meskipun bila kebebasan itu berakibat kematian. Dalam diamnya Laila menderita. Namun ia tetap menunggu. Mendengarkan dengan seksama desiran angin, berharap sang angin akan membawa sebuah pesan dari kekasihnya. Sementara itu, puisi dan sajak Majnun yang memuja Laila dan kecantikannya yang tiada bandingnya telah menyebar ke seluruh jazirah. Begitu terkenalnya syair-syair Majnun yang memuja kecantikan Laila. Hingga banyak orang berdatangan dari seluruh pelosok jazirah untuk melamar Laila. Sebagian menawarkan kebun buah-buahan serta domba-domba. Sedang yang lainnya menawarkan emas dan perak. Mereka mabuk oleh kecantikan Laila. Mereka mengeluarkan berbagai cara dan siasat untuk mendapatkan gadis itu. Namun,
Seberapapun terasanya mereka dalam seni pendekatan, usaha mereka sia-sia belaka. Tidak ada sebidang tanah dan domba, atau emas dan perak, mampu menggoyahkan ayah Laila. Bagi ayahnya, Laila adalah sebuah intan berharga yang harus dijaga dalam kelembutan dan kasih sayang. Baginya, anak gadisnya itu adalah sebuah peti permata yang kuncinya tidak akan diberikan begitu saja dengan mudah. Laila sendiri tersentuh oleh perhatian ayahnya dan menampakkan rasa terima kasih atas perhatian itu dengan senyuman dan kasih sayang. Tapi senyuman itu bagaikan senyuman lilin yang menyala, yang perlahan-lahan meleleh karena terbakar. Senyumannya adalah senyuman yang menyembunyikan duri. Berita tentang datang dan perginya pelamar itu segera sampai ke Ibnu Salam. Ia menjadi marah karena membayangkan banyak tangan kotor yang sedang mencoba menggapai-gapai perhiasan yang telah dijanjikan kepadanya. Kesabarannya habis dan amarahnya memuncak. Ia tidak dapat menahan lagi, dan dengan segera ia menyiapkan sebuah kafilah yang menyamai kafilah sultan. 50 keledai, setiap ekornya bermuatan mutiara dan kayu manis, parfum dan permadani, serta manisan yang cukup untuk memberi makan sebuah armada pasukan. Unta-untanya hampir tidak terlihat, tertutupi oleh muatan-muatan yang terdiri dari pakaian-pakaian mahal. Mereka tampak seperti gunung sutra dan kain brokat yang berjalan. Ibnu Salam sendiri berpakaian seperti raja, dan sepasang kapilahnya berjalan dari satu oase ke oase lain. Ia menghujani orang-orang dengan emas. Ibnu Salam mendirikan tenda di dekat oase di mana Laila dan kafilahnya bertempat tinggal. Ia mengistirahatkan dirinya dan rombongannya seharian penuh sebelum mengirim perantara kepada keluarga Laila. Perantara itu adalah orang yang sangat fasih berbicara, mahir dalam seni berpidato. Ia dapat merangkai sebuah mantra sihir dengan kata-kata. Begitu pandainya ia berbicara hingga ia dapat mencairkan hati yang paling keras sedikit pun. Begitu hebat pidatonya hingga ia dapat menghidupkan orang mati dengan kepasihannya bicara dan kekuatan argumennya. Kata-kata yang mantap dari perantara Ibnu Salam sangat sulit untuk ditolak. Dan lebih sulit lagi menolak sungai hadiah yang tak berujung yang dibawa oleh Ibnu Salam untuknya. Rempah-rempah dari India, permadani dari Persia, brokat mahal dari Cina, parfum dari Bizantium. Setiap hadiah dipersiapkan. Tidak salah lagi untuk mempermanis pil pahit permintaan Ibnu Salam, serta untuk membantu membuka kunci yang berkat pelantaranya sudah setengah terbuka. Perantara itu mulai mempengaruhi ayah Laila. Ibnu Salam bukan lelaki biasa. Ia berhati singa, kebanggaan semua orang Arab. Ia memiliki kekuatan 10 orang yang paling kuat, dan dia adalah tulang punggung bagi pasukan manapun. Namun dia bukan hanya ahli pedang yang permintaannya selalu ditaati. Kemanapun dia melangkah, kemasyurannya akan mendahuluinya. Kemuliaannya tidak pernah diragukan. Kehormatan dan kejujurannya tanpa cacat. Kemurkaannya tanpa dua. Jika perlu, dia akan menumpahkan darah seolah-olah menumpahkan air. Kemurahan hatinya sudah menjadi legenda. Jika perlu, ia akan menebarkan emas seolah-olah itu adalah pasir.
Apakah kau akan menolak lelaki seperti itu sebagai menantumu? Jika kau membutuhkan seseorang yang dapat dipercayai, dia akan mencarikannya untukmu. Jika kau membutuhkan perlindungan, dia akan memberikannya untukmu. Seperti hujan di musim semi, kata-kata perantara itu menghujani ayah Laila. Hampir tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Apa yang harus dilakukan ayah Laila? Apa yang harus dikatakannya? Bukankah ia telah menjanjikan anaknya kepada Ibnu Salam? Kejadian-kejadian datang silih berganti begitu cepat, dan ia lebih suka menunggu lebih lama. Tapi kenyataannya telah membuat sebuah janji yang tidak dapat ia ingkari. Ia mencoba mencari berbagai macam alasan, berbagai jalan keluar, tapi tidak menemukan satupun. Ia bagaikan orang yang tiba-tiba dikejutkan oleh musuh, lalu mencari sia-sia senjata terdekat untuk mempertahankan diri, namun tidak dapat menemukan apapun. Semakin lama ia semakin terpojok oleh kefasihan lidah perak lawan bicaranya. Akhirnya ia menyerah dan tanggal pernikahan pun ditentukan. Lalu hari pernikahan pun tiba. Matahari menghamparkan jubah cahayanya ke atas pundak malam, seperti orang yang mengerudungi sepasang pengantin. Ayah Laila bangun pagi-pagi sekali, tidak sabar untuk menyelesaikan persiapan pernikahan itu. Dan ketika siang tiba, semuanya telah siap. Ibnu Salam beserta rombongan kabilahnya dan tamu-tamu dituntun menuju sebuah tenda pavilion yang telah didirikan khusus untuk perayaan pernikahan itu. Di dalam tradisi saat itu, tamu-tamu harus duduk bersama, mengagumi hadiah-hadiah yang diperoleh sang pengantin, menebarkan emas dan perak ke udara, menikmati makanan-makanan enak, serta memperkuat ikatan persaudaraan dan silaturahmi. Tawa memenuhi udara. Semuanya terasa begitu damai. Tapi, bagaimana dengan Laila? You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.